Shalom, jumpa lagi dengan saya PDP Tanjohan dalam renungan hari ini, Jumat 4 Desember 2020. Ya, renungan yang akan saya bagikan, saya beri tema Karunia Berpikir. Ayatnya diambil dari Filipi 4 ayat 4 sampai dengan 9 yang berbunyi, "Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu." Amin. Ya, itulah pembacaan dari firman Tuhan dalam renungan hari ini. Dan natsnya diambil dari ayat yang ke-8 yang berbunyi, "Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu." Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam beberapa hal, manusia lebih unggul daripada binatang. Jelas, karena manusia adalah makhluk yang sempurna, ciptaan Allah. Saya telah menyaksikan pria-pria yang luar biasa kuatnya. Tapi masalahnya, belum pernah ada manusia yang sekuat lembu jantan. Belum ada manusia yang mampu berlari 100 meter dalam waktu kurang dari 9 detik. Tapi itu tidak ada artinya dibandingkan dengan kecepatan seekor cheetah. Ada orang-orang yang sangat pandai untuk menentukan arah. Meskipun begitu, mereka tak mampu menjelaskan bagaimana burung layang-layang yang bermigrasi selalu dapat kembali ke tempat yang sama setiap tahunnya. Memang beberapa jenis binatang benar-benar pandai, namun tak satu pun dari mereka dapat berpikir seperti kita. Tak satu binatang pun dapat mengembangkan masyarakat yang menakjubkan dengan segenap kemajuan di bidang medis dan teknologi. Kemampuan unik manusia untuk berpikir memungkinkan mereka untuk berpikir tentang Allah dan kekekalan. Saya teringat akan seorang penyair Amerika yang terkenal yang bernama Walt Whitman. Merasa terganggu dengan hal itu, ia mengaku sering kali merasa iri pada ternak yang merumput sepuasnya di padang rumput, sebab mereka tak pernah khawatir dan memikirkan hal-hal yang menyusahkan. Sebagai orang Kristiani, kita tahu bahwa kemampuan berpikir
merupakan karunia Allah. Namun sayang, kita dapat menyalahgunakannya dengan cara mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang cabul, kotor, dan buruk. Itu sebabnya Paulus meminta kita untuk merenungkan semua yang benar, yang mulia, adil, suci, manis, bijak, patut dipuji, dan sedap didengar. Seperti lagi saya ulangi. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan percayalah, Tuhan pasti membantu kita untuk mendisiplin pikiran kita, asal kita mau seturut dengan kehendaknya. Jika kita rajin membaca firman-Nya melalui kitab suci, dan kita terus merenungkan, bahkan mengamalkan, menghidupi firman itu dalam setiap kehidupan kita, sehingga pikiran kita tetap terus dapat terarah kepada jalan yang benar, jalan yang Tuhan kehendaki. Intinya, karakter yang saleh dibentuk oleh pikiran yang kudus. Sekali lagi, karakter yang saleh dibentuk oleh pikiran yang kudus. Ya, saudara-saudara yang terkasih, inilah firman yang dapat kita baca dan kita renungkan, bahkan menjadi sebuah perenungan dalam hidup kita, bahwa pikiran kita memang liar. Tetapi jika kita syukuri bahwa kita sebagai manusia adalah makhluk yang sempurna, maka kita jauh berada di atas rata-rata dari makhluk-makhluk hidup lainnya. Memang dalam berbagai hal kita sepertinya ada satu kekalahan ataupun tidak bisa seperti makhluk hidup lainnya, yang dengan otomatis, dengan kebiasaan, atau dengan juga kemampuan, ia dapat berlari, ia dapat pulang dengan tanpa melihat kompas, tanpa melihat petunjuk arah, dan juga mereka itu dapat melakukan hal-hal yang di luar nalar kita. Tetapi kita sesungguhnya jauh melebihi mereka. Namun, seperti yang tadi kita renungkan, sayangnya, apa kelebihan yang bisa kita perlihatkan, terkadang kita masukkan ke dalam hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang salah, hal-hal yang tidak memberkati, bahkan menjadi batu sandungan dalam hidup kita. Oleh karena itu, Paulus mengingatkan dalam renungan hari ini, segala pikiran yang baik, semua yang baik, seperti yang disebutkan di dalam ayat 8 tadi, bagaimana kita bisa menjaga semua yang Tuhan telah karuniakan dalam hidup kita, dan kita pakai itu sebaik-baiknya untuk memuliakan nama Tuhan, sehingga Tuhan berkenan dalam hidup kita melalui pikiran kita yang jernih, yang terus terarah kepadanya untuk hormat kemuliaan bagi namanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.